EPS-19 melahirkan. Selama sebulan ini, Faris dan Nia tinggal di apartemen. Mereka bolak-balik ke perusahaan. Faris lebih nyaman dengan apa yang dilakukannya saat ini. Agatha sudah memintanya untuk pulang, tapi Faris masih tak ingin. Faris memang orangnya sangat jarang marah, tapi jika sudah marah akan sangat sulit untuk membujuknya. Agatha tahu jika Faris kecewa pada mereka semua, tentang apa yang terjadi sebulan yang lalu. Tapi, ini sudah sebulan lamanya. Agatha juga khawatir jika Nia akan melahirkan dan seorang diri di apartemen. Terkadang Faris meninggalkannya saat ia sedang ada pekerjaan penting yang tak bisa ditinggalkannya atau diwakilinya. Seperti saat ini. Nia sedang sendiri di apartemennya. Hanya ada satu bibi. Tadinya ia ingin ikut, namun, ia merasa ingin di apartemen saja. Faris tak bisa meninggalkan rapatnya tersebut. Memberanikan diri untuk pergi dan berjanji akan cepat pulang. Tak lupa Faris mewanti-wanti asisten rumah tangganya untuk menenami Nia. Tak lama setelah Faris pergi, Nia yang sedang beristirahat di kamar. Tiba-tiba ia merasakan sakit di perutnya. Nia yang sudah banyak mempelajari tentang tanda-tanda proses persalinan tahu jika saat ini dia sedang dalam tahap kontraksi. Hal yang pertama yang dilakukannya adalah menghubungi ibunya. "Bu, perutku sakit. Ibu di mana?" Tanya Nia meringis menahan sakit. "Ibu ada di rumah, Nak. Kamu sekarang di mana?" Tanya ibu balik. "Nia di apartemen sendiri, Bu." "Ibu datang ya?" "Aku takut Mas Faris belum datang," ucap Nia. "Ya sudah. Coba sekarang kamu hubungi Faris. Ibu dan Dita langsung ke sana sekarang juga," ucap ibu yang sudah langsung bersiap untuk pergi. "Iya, Bu. Aku matikan ya. Aku langsung menghubungi Mas Faris," ucap Nia. Ia masih terdengar santai. Nia tahu jika jarak kontraksi antara pembukaan awal dan pembukaan lengkap sebelum melahirkan itu memiliki jarak waktu yang lumayan lama. Ia banyak mempelajarinya dari dokter yang selama ini menanganinya. Nia selalu bertanya hal-hal tentang mengenai persalinan semenjak usia kandungannya memasuki usia 9 bulan. Setelah menelpon mamanya, Nia langsung kembali menelpon Faris. Namun, setelah 2 kali panggilan Faris juga tak menjawab panggilannya. Nia akhirnya memutuskan untuk mengirim pesan mengatakan jika perutnya sedang sakit. Ia sudah menghubungi ibu dan ibu akan segera datang. Setelah mengirim pesannya, Nia kembali menelpon ibu mertuanya, di mana Agatha pernah mengatakan jika ia sudah merasakan sakit akan tanda-tanda persalinan langsung menelponnya. Deringan pertama, Agatha langsung ngangkatnya. Walau Nia selama ini tinggal di apartemen. Namun, hubungannya dengan ibu mertuanya sangat baik dan semakin baik setiap harinya. Agatha selalu datang menemani Nia saat ia ada kesempatan. Namun, tetap saja ia tak bisa menemani Nia di setiap harinya, mengingat ada banyak pekerjaan yang juga harus dilakukannya. "Halo, Nia, ada apa, Nak?" tanya Agatha yang tak biasanya Nia menelponnya di malam-malam seperti itu. Faris memiliki rekan bisnis dari luar negeri dan harus pulang malam itu juga, membuat ia memajukan rapatnya yang seharusnya dilaksanakan besok pagi, dimajukan menjadi malam ini. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. "Bu, perut Nia sakit dan sekarang Mas Faris sedang ada pekerjaan di luar. Nia sudah menelpon ibu dan Kak Dita. Mereka sudah akan datang ke sini. Katanya sebentar lagi akan sampai," ucap Nia membuat Agatha yang mendengarnya juga langsung terdengar panik. Walaupun Nia masih santai mengabarkan hal itu. "Tapi, kamu nggak apa-apa kan, Nak?" tanya Agatha sambil membereskan beberapa keperluannya dan dimasukkan ke dalam tas tangannya. "Iya, Bu, tenang saja. Ini masih kontraksi awal. Sekarang rasa sakitnya sudah nggak lagi. Ini Nia lagi menyiapkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Ibu sudah menjelaskan apa-apa yang harus Nia bawa," jawab Nia berusaha untuk tak membuat mereka semua panik. "Ya sudah, Ibu juga ke sana sekarang. Kamu sebaiknya jangan terlalu banyak bergerak dulu dan duduk saja. Apa tak ada asisten rumah tangga yang menemanimu di sana?" tanya Agatha karena biasanya ada asisten di sana. "Ada kok, Bu. Ada Bibi di sini. Jadi Ibu tenang saja. Nia baik-baik saja. Bibi bilang juga ini baru kontraksi awal," ucap Nia menjelaskan, membuat Agatha sedikit lebih tenang. Tak lama kemudian,
Intan dan juga Dita pun datang. Dia sudah siap akan menuju ke rumah sakit. Bu, Nia sudah menelpon ibu mertua Nia. Katanya dia juga mau datang. Apa kita minta ketemu di rumah sakit saja ya, Bu? Ucap Nia yang kembali merasakan sakit dan meminta ibunya untuk segera membawanya ke rumah sakit saat ini juga. Faris belum datang, tanya Intan. Belum, Bu. Sepertinya Mas Faris tak mendengar panggilanku. Sejak tadi aku sudah menelponnya, tapi tak diangkat. Baru saja Nia mengatakan itu. Ponselnya bentuk dering dan itu telepon dari Faris. Maaf, Nia, aku baru melihat panggilanmu. Tadi ponselku tertinggal di kamar mandi dan baru menyadarinya saat ada yang membawakannya untukku. Sekarang aku sudah menuju ke rumah. Sebentar lagi aku akan sampai. Kamu di mana sekarang? Tanya Faris. Mas Faris pelan-pelan saja ya. Bawa mobilnya. Nia baik-baik saja kok. Di sini ada ibu, ada Dita. Ada bibi juga kan. Lagian rasa sakitnya juga masih ada jedanya. Ibu Agatha juga sudah dalam perjalanan. Aku akan menunggu Mas kemudian kita akan ke rumah sakit bersama-sama. Ini juga lagi nggak sakit kok. Aku lagi makan disuruh makan dulu sama ibu. Jawab Nia membuat Faris sedikit bernafas lega mendengar suara istrinya dan mendengar jika ibu mertuanya sudah ada di sana. Ya sudah, tunggu Mas. Mas segera datang. Ucap Faris kembali meminta supir untuk menambah kelajuan mobilnya. Tak lama kemudian, Agatha juga datang. Ia terlihat panik. Namun, saat melihat Nia terlihat masih santai dan masih makan membuat ia lebih tenang. Apa sudah nggak sakit lagi, Nak? Tanya Agatha menghampiri Nia sambil mengusap perutnya. Enggak, Bu. Ini sudah baik kan? Kita tunggu Mas Faris dulu baru ke rumah sakit. Ucap Nia yang sudah selesai makan dan menghabiskan segelas air. Saat Nia akan berdiri, tiba-tiba rasa sakitnya kembali datang. Ia pun meringis dan kembali duduk. Intan hanya mengelus bagian belakang Nia begitupun dengan Agatha. Menelus-elus perut Nia. Memang rasanya akan sangat sakit. Tapi ibu yakin kamu pasti bisa melewatinya. Ucap Agatha membuat Nia pun mengangguk. Iya, Bu, aku pasti bisa. Jawab Nia. Walau ia merasa sangat sakit, ia berusaha untuk membuat mereka semua tak panik. Nia yakin bisa melalui semua ini dan melahirkan bayinya dengan selamat. Tak lama kemudian, Faris pun datang. Ia langsung menghampiri Nia yang kebetulan Nia sedang menahan sakitnya. Kita ke rumah sakit sekarang ya, ucap Faris membuat Nia pun mengangguk. Faris langsung mengangkat Nia dan membawanya keluar. Supir sudah menunggu dan mereka pun langsung menuju ke rumah sakit dengan ditemani oleh Intan dan juga Agatha di mobil yang sama, dengan yang dinaiki oleh Nia dan Faris. Sementara Dita dan satu bibi yang bekerja di rumah Nia ikut di mobil Dita. Sesampainya di rumah sakit, Nia langsung ditangani oleh dokter. Ia dibawa ke ruang persalinan dengan Faris yang terus bersama dengannya. Nia berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Tenanglah, Mas. Aku baik-baik saja. Aku nggak apa-apa. Kok, jawab Nia. Walau dengan rasa sakit, ia masih bisa bersikap tenang. Ia tak ingin suaminya itu khawatir. Ia bisa melihat wajah kekhawatiran Faris melihat kondisinya. Namun, semakin lama sakitnya semakin membuatnya tak tahan, hingga ia pun meringis kesakitan. Mas, rasanya sangat sakit. Lirih Nia yang kini mulai terisak dengan tangan yang bergetar mencengkeram tangan Faris. Sabar ya, ini nggak lama kok. Kamu pasti bisa melahirkan bayi kita, ucap Faris. Pengalamannya menemani Raya melahirkan ketiga anaknya membuat ia tahu apa yang ia harus lakukan. Ia pun membantu Nia sebisa yang ia ketahui. Faris mengusap perut Nia dengan penuh kasih sayang. Membacakan solawat-solawat yang ia ketahui yang bisa mempermudah proses persalinan istrinya. Semua Faris lakukan. Dokter pun memeriksa Nia dan mengatakan jika pembukaannya sudah lengkap. Beberapa dokter pun mulai mendekati Nia dan membantu proses persalinan. Ada 2 orang dokter wanita dan 2 perawat. Ayo, Bu, tarik nafas kemudian hembuskan dengan perlahan ya, Bu. Kumpulkan rasa sakitnya kemudian dorong dengan sekuat tenaga. Ibu pasti bisa. Anak ibu membutuhkan kekuatan ibu. Ucap dokter terus menyemangati Nia. Faris terus berada di samping Nia. Ia sangat tak tega melihat kondisi istrinya. Namun, ia tahu semua itu harus dijalaninya.
Nia terus mengikuti apa yang dokter arahkan. Ayo, Bu, dorong yang panjang. Bayi tak bergerak maju. Ibu harus mendorong dengan benar. Ucap dokter lagi membuat Nia kembali melakukan hal yang dikatakan oleh dokter. Namun, tetap saja apa yang dilakukannya tetap salah. Ayo, Bu, ibu harus bisa. Kasihan anak ibu. Dia membutuhkan bantuan ibu. Hanya ibu yang bisa membantunya untuk keluar. Ucap dokter terus memberikan motivasi Nia untuk mendorong. Nia sudah berusaha untuk mendorong sekuat tenaganya. Namun, dokter selalu mengatakan jika cara yang ia lakukan salah. Bayinya sama sekali tak bergerak maju membuat Nia pun sangat frustasi. Ia menangis dan menatap ke arah Faris. Rasa sakit semakin menggulung di perutnya. Mas, aku tak bisa melakukannya. Aku ibu yang buruk. Ucap Nia yang kini menangis terseduh-seduh membuat dokter pun kembali memberikan semangat. Ayo, Bu, ibu pasti bisa. Ucap dokter. Sayang, kamu pasti bisa. Ayo kita coba lagi. Ini pengalaman pertama kamu. Jadi wajar jika kamu belum tahu cara mendorong yang baik. Tapi aku yakin nanti kamu pasti bisa. Ayo, sayang. Kasihan anak kita. Ucap Faris. Nia kembali mendorong sesuai yang dokter ajarkan. Nia mendorong sampai wajahnya memerah dengan menggenggam erat tangan Faris. Bahkan kuku-kuku Nia kini menancap sempurna di kulit Faris. Faris tak peduli akan hal itu. Ia yakin istrinya saat ini jauh lebih merasakan sakit dari apa yang dirasakannya. Iya, Bu. Sedikit lagi bayinya bergerak maju. Ayo, Bu, seperti itu. Ucap dokter membuat Nia pun mengerti bagaimana cara mendorong bayinya. Ia kembali mengumpulkan rasa sakit dan juga nafasnya. Menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. Kembali ia mendorong dengan cara yang dikatakan dokter dan itu adalah cara yang tepat. Benar saja dokter kembali mengatakan jika cara mendorongnya itu benar. Membuat Nia kembali semangat untuk melakukannya. Istirahat dulu, Bu. Kalau memang rasa sakitnya belum kembali terasa. Ucap dokter membuat Nia pun mengangguk. Di mana rasa sakitnya kini memang tiba-tiba menghilang. Faris memberikan air minum dan menawarkan makan. Namun, Nia menggeleng. Setelah 5 menit beristirahat rasa sakitnya kembali menyerang. Nia pun kembali bersiap untuk mengejan dan kali ini dia mengambil nafas begitu dalam dan menghembuskan dengan perlahan. Terus menahan dan menahan hingga sakitnya benar-benar sudah tak tertahankan lagi. Nia mencengkeram erat tangan Faris dan satu tangannya lagi mencengkeram paha bagian dalamnya. Nia mendorong dengan begitu kuat dan panjang hingga ia merasa nafasnya benar-benar habis. Iya, Bu. Bagus. Bagus. Sekali Iggy. Bu. Satu dorongan lagi. Ucap dokter membuat Nia pun mengangguk karena memang rasa sakitnya masih menggulung dirasakannya. Nia kembali mengatur nafasnya dan mengejan dengan sekuat tenaga. Dengan cara yang sama Faris yang bisa melihat wajah Nia memerah dan terlihat nafas menahan nafasnya juga ikut melakukan hal yang sama. Ia bahkan mengejan sepanjang Nia mendorong bayinya dengan kuat. Suara tangis bayi memecah ruang persalinan. Faris baru bernafas lega. Tangannya bergetar mengeluarkan rasa gembiranya. Ia mengecup Nia berkali-kali. Kembali mengusap keringat yang bercucuran dan kini Nia sudah terlihat lemas. Namun, senyum di wajah istrinya itu membuatnya ikut tersenyum. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ucap Nia terus mengucapkan rasa syukur. Beriringan dengan suara tangis bayinya yang menggema. Begitupun dengan Faris. Ia tak bisa menutupi rasa syukurnya. Pria itu meneteskan air mata bahagianya. Selamat ya, Bu. Bayinya sangat lucu. Dia perempuan dan sangat cantik. Sama dengan ibunya. Ucap dokter tersebut meletakkan bayi yang baru saja dilahirkannya ke dada Nia. Nia perlahan memeluk bayinya yang sudah tenang di atas dadanya. Mas, anak kita, Mas, ucapnya dengan suara bergetar. Faris hanya mengangguk. Ia masih mengusap air matanya yang tak bisa ditahannya. Terserah dokter mengatakan atau menatapnya heran. Hari ini Faris sangat bahagia. Hari ini putri tercintanya lahir. Diazan dulu. Pak. Ucap dokter tersebut membuat Faris pun mengangguk. Kemudian mengazankan bayinya. Suara Faris bergetar saat mengazankan putri kecilnya itu. Setelah Faris mengazankannya, ia pun mengecup seluruh wajah putrinya. Kedua pipi, kening dan juga punggung tangannya. Setelahnya Faris diminta untuk menggendong bayinya terlebih dahulu.
Sementara dokter mulai membersihkan Nia, mengeluarkan ari-ari yang masih berada di rahimnya. Setelah semua selesai, Nia pun dipindahkan ke ruangan lain dan meletakkan bayi yang sudah bersih dan berselimut itu di samping Nia. Faris mencium keduanya secara bergantian. Ia tersenyum bahagia melihat dua wanita yang kini ada di hadapannya, istri dan anaknya. Faris melihat anaknya yang terlihat begitu tenang dalam pelukan wanita yang sangat dicintainya. Faris yakin 100% jika bayi yang dilahirkannya adalah darah dagingnya. Walau Nia melahirkan bayi perempuan, namun, mereka bisa melihat jelas jika bayi itu juga memiliki kemiripan dengan Faris. Agatha, Intan dan Dita yang menunggu di luar, ikut bahagia saat mereka mendengar suara bayi. Mereka dengan tak sabar menunggu dan ingin bertemu dengan Nia dan bayinya. Namun, mereka harus sabar sebentar lagi sampai Nia dipindahkan ke ruang perawatan. Walaupun Nia melahirkan secara normal, ia masih harus menginap di rumah sakit karena masih harus mendapat perawatan. Keluar dari ruang bersalin, mereka pun langsung mengikuti Nia menuju ke ruang perawatan. Agatha sudah menghubungi Indira dan juga Tari jika Nia sudah melahirkan dan meminta membawa beberapa perlengkapan untuk mereka menginap. Semua menyambut gembira kelahiran bayi Faris dan Nia. Mereka pun semua menjenguknya di rumah sakit dan tak sabar ingin melihat anggota keluarga baru mereka.